Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas PS22 kelompok 3 akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah perilaku bisnis, yaitu perilaku konstruksi kapal api dijelaskan melalui teori habitual dan collective decision making. Pada kali ini, pembahasan akan dimulai dari penjelasan singkat produk kapal api serta metodologi survei. Selanjutnya adalah pemaparan hasil dari survei, yaitu penjelasan demografi responden, perilaku konsumsi kopi, serta analisa perilaku berdasarkan teori habitual dan collective decision making. Selanjutnya, saya Nurul Rizky akan menjelaskan mengenai kopi kapal api. Kopi kapal api adalah brand kopi yang terkemuka di Indonesia yang dimiliki dan diproduksi oleh PT Santos Jaya Abadi. PT Santos Jaya Abadi adalah salah satu perusahaan kopi yang terkemuka di Indonesia dan berasal dari Surabaya. Kopi kapal api dikenal karena kualitasnya yang tinggi dan telah menjadi salah satu merek kopi favorit di kalangan konsumen Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai 4 highlight dari kopi kapal api. Yang pertama dari varian rasa, yang kedua dari proses produksi, yang ketiga dari popularitas, dan yang keempat dari inovasi dan pengembangan. Untuk yang pertama dari varian rasa, kopi kapal api memiliki berbagai varian rasa yang tersedia, termasuk kopi hitam, black coffee, kopi susu, white coffee, kopi instan, kopi bubuk, dan masih banyak lagi. Setiap varian memiliki karakteristik, rasa, dan aroma yang berbeda, sehingga konsumen dapat memilih sesuai dengan preferensi pribadi mereka. Yang kedua adalah proses produksi. Kopi kapal api diproduksi dengan menggunakan biji kopi pilihan dari berbagai daerah penghasil kopi di Indonesia. Biji kopi tersebut kemudian disangrai dengan cermat untuk menghasilkan cita rasa yang optimal. Setelah pemanggangan, biji kopi diolah menjadi kopi bubuk atau dikemas dalam bentuk kopi instan, siap untuk diseduh. Yang ketiga adalah popularitas. Brand ini dikenal oleh banyak orang dan sering ditemukan di berbagai toko, supermarket, dan warung kopi di seluruh negara. Keberhasilan kopi kapal api dalam mendapatkan popularitas dapat diatribusikan kepada kualitas yang konsisten, rasanya yang lezat, serta strategi pemasaran yang efektif. Yang keempat adalah inovasi dan pengembangan. PT Santos Jaya Abadi terus melakukan inovasi dan pengembangan produk untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen. Selain menghadirkan varian rasa baru, mereka juga menyediakan kemasan yang praktis dan ramah lingkungan untuk memudahkan konsumen menikmati kopi kapal api di rumah atau di luar. Survei kami dilakukan via online menggunakan Google Form, berisikan pertanyaan mengenai demografi, perilaku minum kopi, kebiasaan, serta keputusan kolektif pembelian. Survei ini dilakukan pada tanggal 29 hingga 30 Mei 2023 dengan kriteria responden adalah penikmat kopi atau pernah mengkonsumsi kopi dalam 3 bulan terakhir. Dari 298 responden yang mengisi survei, 197 responden mengkonsumsi kopi kapal api dalam 3 bulan terakhir. Data inilah yang akan kami gunakan untuk dianalisis lebih lanjut. Dari keseluruhan respon yang kami terima, dapat dilihat bahwa mayoritas pengisi kuesioner adalah generasi milenial bawah, berumur 27-33 tahun sebanyak 57%, laki-laki sebanyak 82%, domisili di Jabodetabek sebanyak 84%, serta status pernikahan sudah menikah sebanyak 67%. Adapun dilihat dari pekerjaan, mayoritas bekerja sebagai karyawan swasta sebanyak 102 responden, diikuti dengan pegawai BUMN atau BUMD sebanyak 51 responden. Mayoritas responden memiliki penghasilan di kisaran 5-10 juta dan di atas 15 juta, di mana pengeluaran rumah tangga mereka per bulannya di kisaran 2-10 juta. Pada bagian perilaku responden dalam meminum kopi, untuk top 3 produk kapal api yang pernah dikonsumsi, mayoritas responden memilih kapal api special mix dengan jumlah sebanyak 118 atau 24,4%. Kemudian, pada posisi nomor 2, yang paling banyak dipilih oleh responden adalah kapal api spesial sebanyak 108 atau 22,3%. Dan pada posisi nomor 3 adalah kopi kapal api susu dengan jumlah 47 atau 9,7%. Selain itu, dapat kita lihat sebaran responden yang memilih kopi kapal api special mix dan kopi kapal api spesial mayoritas merupakan generasi milenial bawah atau 27-33 tahun, kemudian disusul oleh generasi milenial atas atau 34-43 tahun. Selanjutnya, untuk tempat minum kopi kapal api favorit,
39,6% responden memilih kantor sebagai tempat favoritnya minum kopi kapal api. Pada posisi kedua, dengan 36,2% responden memilih untuk minum kopi kapal api di rumah, dan posisi ketiga dengan 12,9% responden prefer untuk minum kopi di tempat makan, kafe, atau kantin. Selanjutnya, untuk waktu minum kopi, sebanyak 38,7 responden memilih pagi hari sebagai waktu favoritnya untuk minum kopi, 31,1% di siang hari setelah makan siang, dan 17,6% di malam hari. Kemudian yang terakhir, pada aspek perilaku minum kopi, 28,4% responden minum kopi dengan frekuensi 2-3 cangkir dalam satu minggu. 20,3% responden meminum kopi dengan frekuensi 4-6 cangkir dalam satu minggu, dan 19,3% responden meminum kopi dengan frekuensi 7-10% dalam satu minggu. Menariknya, jika dilihat dari segmentasi pendapatan, dapat dilihat meskipun termasuk pendapatan di atas atau termasuk kelas pendapatan yang middle ke high, mayoritas responden yang memilih tetap memiliki frekuensi minum kopi yang tergolong cukup rendah, dengan 2-3 cangkir saja per minggunya. Selanjutnya saya, Glenn Cahya, akan membahas analisa perilaku konsumen berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survei premium kopi dan kami kaitkan dengan teori habitual decision making. Habitual decision making merupakan suatu perilaku membeli atau berbelanja secara berulang yang cenderung effortless karena pilihan konsumsi dimaksud dibentuk dari habit konsumen. Pembelian berulang ini bisa masuk ke kategori mereka yang merupakan kelompok brand loyal maupun kelompok brand inersia. Analisis pertama akan kami bedah dari pertanyaan siapa atau apa yang paling mempengaruhi responden dalam memilih kopi. Sebanyak 73,6% responden memiliki kebiasaan minum kopi yang didasari oleh keinginannya sendiri. Namun, sebanyak 15,7% responden dipengaruhi oleh teman dan 10,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain, termasuk adanya promosi diskon. Nudging merupakan tindakan yang mempengaruhi suatu individu untuk mengubah behaviornya. Lalu menurut kami, dalam case ini, responden yang meminum kopi akibat adanya promosi diskon, ajakan teman, keluarga, atau keadaan lain dari lingkungan sekitarnya merupakan contoh dari efek nudging karena faktor-faktor ini mampu mengubah perilaku konsumen khususnya dalam memilih kopi. Selanjutnya, perilaku brand loyalty dapat dilihat dari jawaban pertanyaan, selain merek kopi kapal api, apakah Anda mengkonsumsi merek kopi lain secara rutin? Sebanyak 15,1% responden tidak mengkonsumsi merek lain selain kapal api secara rutin dengan alasan terbanyaknya karena rasa yang pas dan aroma yang mantap. Fenomena ini bisa kita kategorikan sebagai brand loyalty karena pembelian mereka cenderung hanya satu brand dan secara sadar memilih karena melibatkan kesadaran dalam memilih produk, salah satunya karena rasa dan aromanya tadi. Sedangkan untuk brand inersia dapat kita lihat dari jawaban pertanyaan, apakah Anda pernah melihat iklan TV kapal api? Jawabannya, sebanyak 18,3% responden belum pernah melihat iklan kapal api. Namun, berdasarkan data, ternyata semuanya pernah minum kapal api dalam 3 bulan terakhir, dengan alasan terbanyaknya karena mudah ditemukan di mana saja dan harganya terjangkau. Fenomena ini bisa kita kategorikan sebagai brand inersia karena pengalaman mereka membeli atau mengkonsumsi kapal api mungkin didasari secara tidak sadar karena kopi tersebut memang mudah ditemui sehingga konsumen jadi familiar, atau memang karena responden tersebut cap cip cup gitu ya, pilih kopi yang penting murah dan kebetulan yang diambil adalah kapal api. Selanjutnya, saya Iman Satria akan coba menjelaskan hasil survei yang kami dapat dengan konsep habitual decision making dari sisi heuristik atau mental shortcuts. Jika sebelumnya faktor aroma kopi yang pas dan rasa kopi yang mantap merupakan faktor yang mempengaruhi responden secara stimulus, sekarang kita lihat dari segi heuristiknya atau faktor yang biasanya digunakan oleh konsumen untuk mempermudah purchase decision mereka agar lebih cepat dan lebih efisien. Ternyata dari hasil survei yang kami dapat, 48,7% atau faktor tertinggi yaitu adalah faktor mudah ditemukan di mana saja. Hal ini merupakan faktor yang berkaitan dengan aspek convenience and accessibility, di mana faktor yang dapat mempengaruhi keputusan membeli karena mengurangi effort dari konsumen saat mencari dan membeli produk, dalam hal ini dalam mencari dan membeli kopi. Kapal api artinya memiliki keunggulan bagi konsumen karena mudah ditemukan di mana saja, baik itu di toko, di kantin, di pedagang keliling, dan di tempat-tempat lainnya. Kemudian kalau kita lihat di faktor kedua, sebanyak 42,1% yaitu adalah faktor dengan harga yang sangat terjangkau. Faktor ini juga menjadi
dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli sebuah produk karena harga yang lebih terjangkau. Namun hal ini bukan berarti bahwa kopi kapal api memiliki kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan kopi lainnya. Faktor yang ketiga tertinggi adalah sebanyak 37,6% merupakan faktor merek yang sudah terpercaya. Hal ini juga berkaitan dalam mempengaruhi keputusan konsumen saat membeli sebuah barang. Aspek familiar brand names ini juga menjadi keunggulan kopi kapal api bagi sebagian responden. Kopi kapal api juga membuktikan bahwa kopi kapal api dapat menjadi top of mind dari konsumen, dari responden kami, karena kopi kapal api memiliki brand identity yang tinggi di kategori produk kopi. Oke, kali ini saya coba cerita hasil survei dari Collective Decision Making peminum kapal api. Jadi dari sini kita bisa melihat ya, mayoritas peminum kapal api ada di gen milenial usia 34 sampai 48 tahun ada 24,7%, dan yang usia 27 sampai 33 tahun ada 56,85%. Dari komposisi tersebut yang menikah itu ada 66,07%, dan yang tidak menikah atau belum menikah ada 32,14%. Nah, dari sini yang menarik adalah karakteristik usia yang menikah dan yang belum menikah di 27 sampai 33 tahun itu mirip ya. Artinya mereka pada saat membeli kapal api itu atas keinginannya dia sendiri tanpa banyak campur tangan dari pihak-pihak lain, keluarga atau teman atau semacamnya. Ini pun juga kelihatan juga bahwa siapa yang membeli pun juga dipengaruhi oleh dirinya sendiri. Yang menikah, meskipun mereka sudah menikah, mereka beli kopi kapal api sendiri Pareto di 72,97%, sedangkan yang belum menikah ada di 83,33%. Menarik juga adalah bahwa yang menikah dan yang belum menikah ini tidak terlalu banyak pengaruhnya dari awareness atau enggak brand ambassador di iklan kapal api maupun yang ada di sosial media mereka. Entah itu mungkin Aryo Bayu, Maudy Ayunda, atau Reza Rahardian ternyata tidak terlalu banyak pengaruh untuk keputusan mereka dalam membeli kopi kapal api. Nah, untuk tingkat kepuasan ya, baik yang menikah maupun belum menikah di usia 27 sampai 33, itu mereka yang menikah itu ada yang merasa sangat puas 41,89%, dan yang merasa puas itu ada di 25,68%. Sedangkan yang belum menikah yang merasa sangat puas ada di 22,22%, dan yang merasa puas ada di 55,56%. Ini terlihat bahwa mereka cukup puas dengan rasa dan kenikmatan kopi kapal api. Menariknya lagi adalah karakteristik yang merasa puas tersebut ternyata mereka juga meminum kopi dari merek lain ataupun dari coffee shop yang ada di sekitar kantor mereka, di sekitar rumah mereka. Tapi menarik juga adalah meskipun mereka meminum kopi dari merek lain dan coffee shop lain, ternyata mereka dengan senang hati untuk melakukan rekomendasi, memberikan rekomendasi kepada rekan mereka, kepada keluarga mereka untuk mencoba minum kopi kapal api. Ini mungkin karena kapal api juga sudah secara brand memiliki awareness yang cukup baik dan rasanya juga konstan stabil. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Melanjutkan materi tentang collective decision making. Untuk kelompok usia terbesar kedua adalah golongan usia 34 sampai 48 tahun. Merepresentasikan 24,7% daripada responden survei kami. Berikut sedikit gambaran mengenai jenis kelamin responden dan status pernikahan di golongan usia responden 34 sampai 48 tahun. 77% dari responden merupakan laki-laki dan 23% responden adalah perempuan. Untuk status perkawinan, 85% dari responden di golongan usia 34 sampai 48 tahun statusnya sudah menikah dan 15% belum menikah. Oke, melanjuti riset tentang influencer, siapa yang membeli dan di mana membelinya. Kami membagi dua berdasarkan menikah dan belum menikah. Kalau kita lihat sebagai siapa yang paling berpengaruh dalam keputusan untuk membeli kopi kapal api, di kedua kelompok terdapat kemiripan, yaitu 88% dan 71% daripada
responden di kedua kelompok ini mengaku adalah diri sendiri yang paling berpengaruh dalam pembelian kopi kapal api. Ketika kami bertanya siapa yang membelinya, terdapat sedikit perbedaan antara kedua kelompok ini. Untuk di kelompok menikah, 68% yang membeli adalah diri sendiri, dan di kelompok belum menikah ada 86% yang mengaku diri sendiri yang membeli kopi kapal api. Namun hal yang menarik ketika kita bertanya di mana mereka membeli kopi kapal api, untuk di kelompok yang belum menikah itu 57% mengaku beli di minimarket, lalu 29% beli di warung. Sementara kelompok responden yang menikah itu 32% itu mengaku membeli di hypermarket dan supermarket, lalu kedua 22% membeli di minimarket. Hal ini dikarenakan mungkin kelompok yang menikah sudah memiliki keluarga sehingga mereka belanja lebih banyak di hypermarket atau supermarket. Lalu kami mencoba untuk melihat awareness terhadap iklan TV kapal api dan bagaimana itu mempengaruhi purchase intention. Ketika kita bertanya tentang apakah mereka pernah melihat iklan TV kapal api, kedua kelompok mayoritas menjawab ya. Dan ketika kita bertanya apakah hal tersebut mempengaruhi keinginan untuk membeli produk kapal api, mayoritas dari kedua kelompok responden tersebut menjawab tidak. Jadi hanya ada 7% dari kelompok menikah yang mengaku hal tersebut mempengaruhi keinginan untuk membeli kopi kapal api. Kita juga mencoba untuk melihat brand loyalty dari kedua kelompok ini. Jawabannya adalah 88% dari kelompok menikah mengaku dia mengkonsumsi produk lain secara rutin, dan 100% dari kelompok belum menikah juga mengaku mengkonsumsi produk lain secara rutin. Sehingga kami berasumsi dari riset kecil ini bahwa loyalty dari kedua kelompok ini tergolong rendah. Terima kasih. Kesimpulan dari hasil survei ini adalah yang pertama, dari 297 responden, terdapat 197 responden mengkonsumsi kapal api pada 3 bulan terakhir. Mayoritas responden berada pada usia 27 hingga 33 tahun sebanyak 57%. Dan mayoritas gender dari responden yang mengkonsumsi kapal api adalah laki-laki sebanyak 82%. Mayoritas responden pada lokasi Jabodetabek sebanyak 84%. Dan mayoritas status merit responden adalah menikah sebanyak 67%. Mayoritas responden 2 teratas terdiri dari karyawan swasta sebanyak 102 responden dan pegawai BUMN atau BUMD sebanyak 51 responden. Mayoritas rata-rata income responden antara 5 juta hingga 10 juta dan di atas 15 juta. Dengan pengeluaran rata-rata responden paling banyak adalah 2 hingga 5 juta dan 5 hingga 10 juta per bulannya. Habitual decision making menjelaskan pemilihan kapal api tanpa mengeluarkan effort lebih karena terbentuk dari habit atau kebiasaan konsumen. Kelompok brand loyalty terdiri dari 15,1% responden yang tidak mengkonsumsi merek lain selain kapal api secara rutin dengan alasan terbanyak karena rasa yang pas dan aroma yang mantap, atau bisa disebut dengan quality oriented. Kelompok brand inersia terdiri dari 18,3% responden yang belum pernah melihat iklan kapal api, namun memilih untuk konsumsi kapal api dengan alasan produk mudah ditemui dan harga yang terjangkau. Brand inersia dan brand loyalty yang tinggi juga dimungkinkan berdampak baik pada pembelian kapal api di waktu before dan after pandemic sebab tidak adanya pengaruh pada habitual decision making responden. Penikmat kopi kapal api mayoritas gen milenial dengan usia 27 hingga 33 tahun sebanyak 56,8% dan 34 hingga 48 tahun sebanyak 24,7% dengan status menikah sebanyak 66,07%. Hal menarik terlihat pada collective decision making baik responden yang sudah atau yang belum menikah dalam mengambil keputusan oleh diri sendiri dengan pembelian diri sendiri dan keputusan pembelian tidak dipengaruhi oleh brand ambassador. Selanjutnya, setelah kita memberikan kesimpulan, kita juga memberikan saran untuk brand kapal api ini. Yang pertama adalah produk dapat difokuskan ke segmentasi pasar milenial dan Gen Z, yaitu laki-laki pekerja kantoran.
Dan yang kedua, brand kapal api dapat mengeluarkan varian limited edition secara berkala. Misalnya rasa jeruk 2 kali setahun di periode tertentu, atau special collaboration dengan brand atau event lain di periode yang terbatas. Yang ketiga, brand kapal api yang cukup baik bisa merambah ke bisnis coffee shop untuk meningkatkan market di market Gen Z dan Gen Millennial sebagai top segmentation market. Dan yang keempat adalah memperkuat supply chain serta pendistribusian produk agar dapat dijangkau oleh seluruh lapisan konsumen secara mudah dan tepat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.